Banyak petani tanam satu jenis tanaman, berharap panen besar, tapi hasilnya malah sering zonk. Hama datang bersamaan, penyakit menyebar cepat, biaya pupuk naik, pestisida makin sering dipakai. Padahal, secara ilmiah, alam tidak pernah bekerja dengan sistem monokultur. Di alam, selalu ada keberagaman, selalu ada keseimbangan, selalu ada kerjasama antar tanaman. Dan di dunia pertanian, sistem itu disebut tumpang sari. Di video ini kita akan bahas beberapa contoh pasangan tanaman tumpang sari. Jadi jangan skip videonya dan tonton sampai selesai. Tumpang sari bukan sekadar tanam bareng, tapi ini adalah rekayasa ekosistem. Dalam ilmu pertanian, sistem ini disebut intercropping. Dan dalam agroekologi, ini dikenal sebagai companion planting system. Artinya sederhana, tanaman tidak ditanam untuk bersaing, tapi untuk saling membantu. 1. Cabai dan bawang merah. Cabai adalah tanaman dengan emisi aroma volatil tinggi. Aroma ini justru menjadi sinyal bagi serangga untuk datang. Bawang merah mengandung senyawa sulfur volatil seperti alisin dan allyl sulfide. Dalam ekologi serangga, sistem pencarian inang dilakukan lewat sinyal aroma. Mekanisme biologisnya, aroma bawang mengacaukan sistem orientasi hama. Serangga gagal mengenali aroma cabai, terjadi masking effect atau penyamaran biologis. Dampak di lapangan, serangan trips turun, tekanan kutu daun berkurang. Populasi lalat buah lebih rendah, kebutuhan pestisida menurun alami. 2. Tomat dan kemangi. Kemangi menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti eugenol, linalol, dan estragol. Senyawa ini bekerja sebagai repelen alami sekaligus disruptor perilaku serangga. Dalam mekanisme ekologisnya, repelen alami ini membuat hama merasa tidak nyaman. Selain itu, kemangi juga berfungsi sebagai atraktan penyerbuk sehingga lebah dan serangga baik akan datang. Bukan cuma itu, atraktan predator juga meningkat sehingga parasitoid dan predator alami bertambah. Dampaknya pada sistem, keseimbangan ekosistem mikro terbentuk. Populasi hama ditekan oleh musuh alami dan stabilitas ekologi lahan pun meningkat. 3. Kubis dan seledri. Serangga itu tidak hanya melihat, tapi juga mencium. Seledri mengandung senyawa aromatik kuat, yaitu phtalates. Mekanisme biologisnya, aroma seledri ini mengganggu sistem kemoreseptor serangga. Akibatnya, hama kehilangan kemampuan untuk mendeteksi tanaman inang. Ini menyebabkan disorientasi dalam pencarian inang. Efeknya di lapangan, ulat gerayak jadi lebih sulit menemukan kubis, intensitas serangan pun menurun, dan siklus hidup hama terganggu. 4. Terong dan kacang panjang. Ini bukan sekadar kombinasi tanaman loh. Ini adalah sistem biologi tanah. Kacang panjang punya bakteri rhizobium di bintil akarnya. Mekanisme tanahnya, nitrogen diikat dari udara, lalu diubah menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Proses ini disebut biological nitrogen fixation. Efek sistemiknya, kesuburan tanah meningkat secara alami. Aktivitas mikroba tanah juga naik, struktur tanah membaik, dan terong tumbuh lebih stabil. 5. Timun dan jagung. Nah, jagung itu membentuk arsitektur mikroklimat loh. Mekanisme fisik ekologisnya,
seperti naungan dan suhu tanah yang tetap stabil sangat penting. Jagung juga jadi penghalang angin, sehingga evapotranspirasi turun. Dengan struktur vertikal, sirkulasi udara jadi lebih baik. Jadi pertumbuhan timun tidak stres panas, bunganya juga nggak gampang rontok. Jadi produksi lebih stabil dan lingkungan mikro lebih seimbang. 6. Bayam dan cabai. Bayam itu bekerja di zona tanah, sedangkan cabai di zona tajuk. Secara ekologi tanah, bayam berfungsi sebagai ground cover, menekan gulma, menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menjaga suhu tanah. Efek sistemnya, akar cabai berkembang optimal, aktivitas mikroorganisme tanah tetap stabil, dan serapan hara lebih efisien. 7. Sawi dan daun bawang. Tanaman alium, seperti daun bawang, selalu membawa fungsi proteksi biologis. Mekanisme kimianya, senyawa sulfur bertindak sebagai antibakteri, anti jamur alami, dan repelen serangga. Efek biologisnya, penyakit tanah berkurang, tekanan patogen menurun, lingkungan mikro jadi lebih sehat. 8. Tomat dan bawang putih. Bawang putih itu, ya sebenarnya adalah antibiotik alami, mengandung alisin sebagai senyawa bioaktif. Efek biologisnya antara lain menekan jamur patogen tanah, menekan bakteri patogen, bahkan menekan nematoda tertentu. Selain itu, bisa juga menstabilkan mikrobioma tanah. Dampak sistemnya, penyakit layu jadi menurun, busuk akar berkurang, tanaman pun jadi lebih tahan stres. 9. Labu dan kacang tanah. Ini adalah sistem simbiosis ekologi, teman-teman. Mekanismenya, labu berperan sebagai penutup tanah, sedangkan kacang tanah sebagai nitrogen fixer. Kombinasi ini membentuk soil protection system atau sistem perlindungan tanah. Efeknya pada tanah, struktur tanah jadi membaik, aktivitas mikroba meningkat, kehilangan hara berkurang, dan retensi air pun meningkat. 10. Jagung plus tanaman hortikultura. Jagung itu sebenarnya bukan hanya sekedar komoditas, dia adalah tanaman ekosistem. Fungsi ekologis jagung antara lain sebagai barier angin, penahan erosi, penjaga mikroklimat, struktur vertikal, penyeimbang cahaya, pengatur kelembapan, dan juga penyerap kelebihan air. Efek sistemiknya, tanaman utama jadi lebih stabil, stres lingkungan turun, produksi lebih konsisten, dan risiko gagal panen pun berkurang. Tumpang sari itu bukan trik bertani. Ini juga bukan tren. Apalagi eksperimen. Ini adalah sistem ekologi. Ini adalah ilmu. Ini adalah cara alam bekerja. Kalau alam saja tidak pernah monokultur, kenapa pertanian kita harus monokultur? Pertanian masa depan bukan tentang pupuk paling mahal, bukan pestisida paling kuat, tapi tentang sistem yang paling seimbang. Karena sistem yang seimbang selalu lebih kuat daripada sistem yang dipaksa. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.